Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya dari Cirebon Barat, perbatasan Majalengka Indramayu. Mungkin Buya masih ingat. Buya, saya mau tanya tentang bab zakat mal atau padi. Di antaranya sawah pribadi dan sawah dapat kita nyewa. Sawah pribadi gimana cara ngitungnya, gimana dapat nyewa cara ngitungnya. Misalkan di daerah kami per bau itu 30 kintal. Nah, semenjak kita tabur benih sampai cabut benih sampai tandur sampai biaya operasional sebagainya, misalkan habis 10 kintal, berarti kan 40 kintal kita modal. Ternyata kita panen, dipanenin dapatnya cuma 30 kintal. Oke, dalam zakat setahun sekali. Nah, ketiga kan kita garap lagi, nah, biaya operasional 10 kintal lagi. Berarti kan min 20 kintal. Nah, setelah kita panenin ketiga, dapatnya 20 kintal. Berarti kan plus. Itu dijakatin atau enggak, atau gimana cara ngitungnya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat nabat atau zakat pertanian. Maka di sini apakah tanahnya Anda beli atau Anda nyewa? Tetap Anda wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat panenan bukan dikeluarkan setiap tahun sekali. Akan tapi kapan Anda panen, kemudian mencapai nisab. 5 wasak itu kalau dihitung diperkirakan nisabnya padi itu sebelum jadi beras ya, kalau jadi padi itu ya kurang lebihnya 1,2 ton. Artinya sebab kalau dibersihkan kan cuma 700 berapa 700 kuintal, 700 kilo, 700 kilo berarti kan berapa kuintal saja, 7 kuintal setengah kurang lebih. Tapi kalau sudah masih dalam bentuk padi, kurang lebihnya adalah 1,2. Nah, jika setiap panenan sudah mencapai seperti itu, wajib kita mengeluarkan. Yang dibahas adalah bukan urusan pupuk yang Anda keluarkan serta benih yang Anda keluarkan. Ulama menjelaskan di sini yang dibahas adalah apakah Anda mengairinya dengan curahan hujan dan air irigasi bebas atau harus membayarnya. Begitu saja. Jika ternyata Anda mengandalkan air hujan, curahan hujan, maka Anda mengeluarkannya adalah 10%. Kemudian kalau ternyata itu dari air diesel yang kita hadirkan, kita keluarkan separuhnya dari 10%, berarti kan 5%. Jika satu panenan kok ternyata tidak mencapai nisabnya, maka tunggu panenan berikutnya, dikumpulkan lagi. Jika diganti panenan berikutnya atau sawah yang lainnya, kok belum mencapai satu nisab, ditunggu lagi panen yang ketiga, keempat, kelima. Jika panenan-panenan setelah dikumpulkan, selagi belum keluar dari tahunnya, anggap saja panenan pertama adalah Ramadan, maka masih ada kesempatan Anda tunggu sampai Ramadan berikutnya. Selagi belum masuk Ramadan, kok panenan-panenan Anda kumpulkan sudah sampai nisab, maka Anda wajib mengeluarkan zakat. Anda wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau zakat itu ternyata nanti kok Anda bicara tentang pengeluaran dan sebagainya, mungkin kita salah di dalam pembelian benihnya, atau mungkin salah di dalam pembelian pupuknya, atau yang lain sebagainya, atau ternyata memang karena mana ada orang berbisnis kemudian setelah ini sampai bertahun-tahun kemudian selalu rugi misalnya. Ini bertani ini adalah sebetulnya menguntungkan. Hanya memang untungnya tidak berol segede apa, tapi begitulah iramanya.
Dan kenapa kok pertanian lebih besar? Karena apa, setelah kita tanam, kita bisa tidur enak. Toko kita harus nunggu ibaratnya gitu. Tidur enak, tinggal nanti setelah itu minggu pekannya kita semprot, sebulan kemudian kita ambil rumputnya, sebulan berikutnya kita semprot lagi, dan seterusnya kita tunggu seterusnya. Jadi seperti itulah pembagian atau pengeluaran zakat yang zakat pertanian. Dan pertanian pun ternyata dalam mazhab Imam Syafi'i adalah makanan pokok yang selama ini dimakan oleh keluarga kita, makanan pokok. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi bukan satu ini rugi, tidak dikumpulin selama, kalau memang belum mencapai satu, tapi kalau sudah 30 ton, 20 kuintal, 30 kuintal, sudah mencapai nisab, tinggal dikeluarkannya. Seperti itu. Jadi masalah pembelian tanahnya nggak usah dihitung. Nanti kalau wah beli tanahnya saya hitung atau nyewanya, nanti nggak ada orang keluar zakat semuanya, karena belum balik modal. Semuanya akan ngomong begitu. Belinya tanahnya sampai 1 miliar, nunggunya padi sampai 1 miliar bisa 10 tahun nanti. Jadi tanah kan tidak akan kemana-mana, tetap milik kita, tidak akan hilang. Biarpun kita beli tetap tidak akan hilang, seperti itu. Nyewa, Anda waktu nyewa kan sudah punya perhitungan. Kalau rugi ngapain kita juga nyewa, kan seperti itu. Baik, yang jelas kecuali jika padi tersebut tidak menghasilkan panen atau panennya kurang dari nisab, dari batas minimalnya yang disebutkan ya, batas minimalnya berapa, batas apa ya, nisab itu adalah batas tertentu ya, minimalnya seberapa. Jadi kalau panennya paling sedikit adalah tidak boleh kurang dari 5 wasak, itu kurang lebihnya tadi kita sebut 1,2 ton. 1,2 ton, maka saat itu dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi gambarannya, ringankan dulu pemahaman bahwasanya sudah panen begitu Anda wajib mengeluarkan zakat. Dan untuk fakir miskin, dahulukan fakir miskin yang di kiri kanan Anda. Bisa jadi fakir miskinnya ini adalah yang ikut memanen padi. Di samping dia dapat dapat persenan dari Anda, karena biasanya kan manen padi kan 11-1 begitu ya. Anda biarkan dia fakir, Anda kasih juga sah-sah saja. Yang penting mereka adalah orang-orang fakir yang bersama Anda, yang ada di kiri kanan Anda. Seperti itu. Jadi agar diringankan, jangan sampai nanti Anda hitung yang lain-lainnya. Nah, nanti hitung yang lainnya akhirnya memang sampai segala sesuatunya akan dihitung, termasuk pembelian tanahnya dan sebagainya, nanti bisa menjadi tidak keluar zakat. Karena memang kalau gambarannya pertanian itu adalah setelah ditanam tinggal nunggu dan dirawat. Bukan seperti pertokoan yang harus dijaga setiap saat. Seperti itu. Jual beli pun juga demikian kan. Jual beli seperti itu. Harus dijaga jualan, hitungannya dan seterusnya. Seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang membayar zakat. Dijauhkan kita dari menerima zakat ya. Zakat pertanian. Memang pertanian ini adalah yang paling besar zakatnya. Paling gede sampai usur 1/10 atau 10%. Banyak, akan tapi memang cara penanamannya ini adalah memang setelah ditanam selesai. Nanti ada lagi, mohon maaf, pertanian intensif, pertanian serius tentang cabai dan sebagainya. Zakatnya melalui cara apa? Bukan cara yang disebutkan tadi. Ini babnya beda. Cabai, bawang, jangan sampai nanti alasannya pertanian selagi bukan makanan pokok, maka ini bos bawang ini nggak wajib zakat. Siapa yang makanan pokoknya bawang? Ini kan nggak ada ya. Nanti masuk bab lain lagi dalam usaha yang disebutkan para ulama. Nanti segala yang menghasilkan ada cara menzakatinya dengan ketentuan tertentu. Wong ini panen aja hanya 30 juta aja wajib zakat, 20 juta wajib zakat. Ini penjual bawang di Brebes ini sampai miliaran nggak wajib zakat. Ini kan, nah ini nanti ada dibahas oleh para ulama sesuai dengan apa sih yang saat ini menghasilkannya, dikaji, dilihat oleh para ulama baru dicetuskan hukumnya. Yang jelas adalah tidak boleh kita mewajibkan yang tidak wajib, atau sebaliknya yang wajib kita katakan tidak wajib adalah tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.